Om Swastiastu. PPKM resmi diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus. Di samping itu pula, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI sekaligus majelis tertinggi umat Hindu yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial mendukung program tersebut. PHDI Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pembatasan pelaksanaan upacara pancayatnya dalam masa Gering Agung COVID-19 di Provinsi Bali. Agar lebih memahami isi dari surat edaran tersebut, mari kita simak bersama-sama isi dari surat edaran tersebut. Ini dia. Surat edaran bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pembatasan pelaksanaan upacara pancayatnya dalam masa Gering Agung COVID-19 di Provinsi Bali. Atas Asung Kertawarenugraha yang Widiwasa, memperhatikan masih tinggi dan ganasnya penularan virus varian Delta COVID-19 di Provinsi Bali ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru COVID-19, tingkat kesembuhan yang menurun, dan angka kematian yang cenderung meningkat. Dan perlu dilakukan upaya pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan virus varian Delta COVID-19 demi keselamatan dan kerahyuan bersama serta menyelamatkan jiwa Kramo Bali. Tujuan dilaksanakan pembatasan ini untuk melindungi alam, krama, dan kebudayaan Bali agar tetap rajag sehingga tatanan kehidupan Kramo Bali bisa cepat kembali normal. Meningkatkan kesadaran bahwa penanganan Gering Agung COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama dan mempercepat pemutusan mata rantai penularan virus varian Delta COVID-19. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan ini membatasi pelaksanaan upacara pancayatnya dalam masa Gering Agung COVID-19 di Provinsi Bali sebagai berikut. A. Dewoyatnya. 1. Piodalan. Piodalan dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu hanya ngaturang piodalan alit. Hanya dilaksanakan oleh pemangku dan prajurupura dengan jumlah paling banyak 10 orang. Kramo melaksanakan persembahyangan ngayeng ngubeng dari sanggah atau merajan masing-masing. Pemangku dan prajurupura yang melaksanakan acara piodalan wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Tidak diiringi seni wali atau wawalen seperti gamelan dan sesolahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. 2. Khusus untuk piodalan Betara Rambut Sedana pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Budawage Klawu, hanya ngaturang piodalan alit. Piodalan di kantor, di pasar, di toko, dan di tempat lainnya hanya dilaksanakan oleh pemangku saja. Kramo penyungsung atau penyiwi melaksanakan persembahyangan ngayeng ngubeng dari sanggah atau merajan masing-masing. Tidak diiringi seni wali atau wawalen seperti gamelan dan sesolahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. 3. Melaspas, ngetek linggih, dan sejenisnya. Disarankan untuk ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. Apabila telah melaksanakan rangkaian upacara melaspas, ngetek linggih, dan sejenisnya agar pelaksanaannya diatur sebagai berikut. 1. Pelaksanaan upacara dibatasi hanya pemangku, prajuru, serati, dan kesinoman yang paling banyak 15 orang. Kramo penyungsung atau penyiwi melaksanakan persembahyangan ngayeng atau ngubeng dari sanggah atau merajan masing-masing. Pemangku dan prajurupura yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif.
Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Tidak diiringi seni wali atau wawalen seperti gamelan dan sesolahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. B. Resiatnya Pawintenan, Munggah Bawati, Jero Gede, dan Padeksan. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. C. Pitrayatnya 1. Bagi kerama yang meninggal dunia agar dilaksanakan upacara mendem atau mekingsan di Pertiwi atau mekingsan di Geni dengan ketentuan hanya melibatkan orang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 orang. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. 2. Upacara ngaben, memukur, dan mengajar-ajar perseorangan atau ki 6 bulan yang baru dalam tahap perencanaan agar ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. 3. Upacara ngaben, memukur, dan mengajar-ajar perseorangan yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling sedikit 15 orang. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. 4. Upacara ngaben, memukur, dan mengajar-ajar ki 6 bulan yang tahapannya sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Panitia pelaksana harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 di kabupaten atau kota setempat. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 2 orang per sawa, sekah, atau puspa. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Dan pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. D. Manusayatnya 1. Nyambutin, nilubulanin, dan otonan. Dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 orang. Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. 2. Menek kelih, ngeraja suala, dan metatah. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. 3. Pewiwahan. Pelaksanaannya ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan hanya dengan upacara mekalan-kalan atau mabia kaunan. Hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 orang. Peserta yang melaksanakan upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Dilarang melaksanakan resepsi. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Butayatnya. Pelaksanaannya disarankan ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan melandai oleh pemerintah daerah. Dalam hal sama sekali tidak bisa ditunda, maka pelaksanaannya dengan ketentuan hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara paling banyak 15 orang.
Peserta yang menjadi pelaksana upacara wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau swab antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Uji swab dilaksanakan oleh puskesmas setempat dan difasilitasi oleh Satgas Gotong Royong bersama relawan desa atau kelurahan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pecalang, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Penutup. Agar surat edaran ini berjalan dengan baik dan pencapaian yang maksimal, maka kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Desa Adat bersama Desa Kelurahan Sebali agar bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat edaran ini dengan cara melaksanakan sosialisasi guna membangun kesadaran dan kesabaran kolektif Kramo Bali untuk menaati surat edaran ini, mengaktifkan Satgas Gotong Royong Desa Adat bersama relawan desa atau kelurahan, memohon kepada Kramo Bali agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan seluruh-seluruhnya, tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Memohon kepada Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran sampai tingkat desa atau kelurahan agar ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan surat edaran ini. Surat edaran ini berlaku mulai hari Senin Somo Pahing Klawu tanggal 9 Agustus 2021 sampai ada surat pemberitahuan lebih lanjut. Demikian surat edaran ini disampaikan. Semoga Yang Widiwasa memberikan waranugraha dan tuntunan agar seluruh komponen Kramo Bali mendapatkan kerahayuan, gilik seguluk, dan selunglung sebayantake dalam melaksanakan surat edaran ini. Bali, Minggu Redite Umanis Klawu 8 Agustus 2021. Ditandatangani oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Profesor Dr. Andes I Gusti Ngurah Sudiana MSI, dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukehet. Semeton sareng-sami, demikian isi surat edaran yang disampaikan oleh PHDI dan MDA Provinsi Bali. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan isi di kolom komentar. Kita bisa diskusi secara halus. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Tiang tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Anggih, matur susema, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi.